Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang onsite dan juga yang mengikuti ibadah ini secara online. Shalom, selamat pagi. Mari bersama-sama kita menghadiri Tuhan, kita menghadap wajah-Nya, kita memandang bahwa Dia sungguh Allah yang baik. Haleluya, mulut kami penuh dengan pujian, sebab kebaikan-kebaikan-Mu dan anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur. Mari
dan naikkan pujian. Bersama-sama katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sama-sama katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Oh, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, sama-sama kita naikkan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari Bapak Ibu Saudara kita naikkan pujian ini lebih tinggi, katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Oh, haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Oh, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Oh, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Haleluya. Amin. Bapa, benar mulut kami penuh dengan puji-pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau lebih sungguh lagi. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Shalom, ada sukacita, amin. Ada pujian di mulut kita, amin. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi dan katakan, ku diberi kuasa. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai haleluya. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa, hey, Raja Mulia, dari Raja Mulia, di bawah kaki
diriku, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah, sama-sama kita katakan sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, musik memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya, sungguh besar Kau Tuhan, sungguh mulia Engkau. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan, Kau perisai kami. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Dialah Raja segala raja. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu, kita akan sambut firman Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami percaya Roh-Mu itu hidup di dalam setiap kami. Kamu menghidupi firman-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Kami berserah kepadamu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menuntun setiap kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
menyembah Tuhan. Sebab Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada dimanapun saudara berada saat ini. Mari angkat penyembahanmu. Mari juga yang di lantai bawah. Mari kita menyembah Tuhan. Hirabasande, Yarabarataka Yarasande, Kialaraba Yarabataka Sande, Kialaraba Laraba 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 Yarabalaraba Sande, Kialaraba Laraba 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 Sande. Haleluya. Ada sebagaimana Tuhan di dalam kemuliaan-Mu kami boleh datang beribadah Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Turunkan pengurapan-Mu, beri hamba-Mu hikmat. Berikan kami semua hikmat untuk mengerti firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Saya juga menyapa bagi jemaat yang menyaksikan ibadah, mengikuti ibadah secara online. Selamat pagi semuanya, dimanapun saudara berada, entah di dalam kota Sidoarjo, di luar kota, bahkan mungkin di luar negeri. Saya percaya, kita semua percaya bahwa Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Haleluya. Nah, pagi hari ini judul khotbah yang saya bawakan, hikmat mendatangkan berkat Tuhan. Sebelum saya lebih dalam lagi, kita belajar firman Tuhan sama-sama. Apa sih hikmat itu? Ya. Atau gini, ada istilah gini ya. Oh, rujak cingur di Pondok Mutiara itu loh, hikmat sekali. Betul ya? Oh, nikmat itu. Itu nikmat. Nikmat. Beda N sama beda H, beda sudah artinya ya. Hikmat itu apa sih saudara? Hikmat itu saya lihat di ensiklopedia. Arti dari hikmat itu kebijaksanaan, kecerdasan, akal budi, akal sehat, kecerdikan. Atau bahasa Inggris dari hikmat itu wisdom, saudara. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang hikmat, kalau saudara baca di Alkitab, kata-kata hikmat itu dikaitkan dengan seorang raja yang bernama Raja Salomo, yang dia selalu minta hikmat pada saat di dalam 2 Tawarikh pasal pertama, saudara nanti bisa baca di rumah, saudara PR, saudara di situ ceritakan bagaimana Raja Salomo pada saat dia bertemu dengan Tuhan melalui mimpi, lewat mimpi, Tuhan ngomong sama Salomo, apa yang engkau minta daripadaku? Salomo nggak meminta, Raja Salomo tidak meminta kekayaan, tidak meminta kekuasaan, tidak meminta untuk Tuhan mengalahkan musuhnya, untuk minta kemenangan dalam peperangan, tidak. Tapi Raja Salomo minta satu, yaitu dia kasih saya hikmat. Berikanlah hambamu ini hikmat untuk bisa memimpin. Karena sebagian juga
besar dari kitab Amsal ini ditulis oleh karya dari Raja Salomo, saudara. Jadi kitab Amsal ini adalah kitab hikmat, saudara. Jadi kalau saudara kekurangan hikmat, baca kitab Salomo, saudara akan mendapatkan hikmat. Nah, mengapa sih kita harus dipenuhi Roh Kudus untuk bisa menerima hikmat dari Tuhan? Pentingnya kita dipenuhi Roh Kudus, pentingnya kita anak-anak Tuhan, pentingnya orang-orang Kristen dipenuhi Roh Kudus sebelum kita menerima hikmat. Karena sesuai dengan tema bulan Februari ini, tema gereja kita penuh roh dan hikmat. Kenapa dikatakan penuh roh dulu? Jadi ternyata saudara, pas kitab Yesaya, coba kita baca kitab Yesaya pasal 11 ayat yang kedua. Yesaya 11 ayat yang kedua dikatakan roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Pentingnya kita tinggal dalam Tuhan, ternyata ada hikmat di luar Tuhan loh saudara. Ini dicatat di kitab Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 17 saudara. Jadi ini makanya pentingnya saudara, kita penuh roh dan hikmat. Amin saudara. Coba kita kita baca Yakobus pasal 3, surat Yakobus pasal yang ketiga, mulai ayat 13 dan 17. 13 dulu. Kok kecil ya tulisannya ya? Settingannya nih ini. Yakobus pasal 3 ayat 13 dan 17. Saudara kelihatan enggak saudara? Kelihatan. Yakobus pasal 3 ayat 13. Yakobus 3 ayat 13. Saya akan bacakan hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Saudara catat, harus garis bawahi, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas tetapi dari dunia. Berarti ternyata dunia ada juga hikmat saudara. Ada hikmat yang dari dunia, dari nafsu manusia. Saudara garis bawahi, nafsu manusia ternyata bisa mendatangkan hikmat dari setan-setan. Loh, saudara ngeri loh saudara. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. 17. Tapi hikmat yang dari atas, dari Tuhan, adalah pertama-tama murni, pure. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, saudara. Jadi ternyata Yakobus menulis ya di dalam kitab surat Yakobus ini dituliskan bahwa ternyata ada hikmat yang dari dunia. Hikmat Tuhan ada juga hikmat yang dari dunia. Hikmat dunia ini ada iri hati, perpecahan, dan mementingkan diri sendiri. Kita nggak bahas tentang itu saudara. Cuman sekedar pengetahuan aja bahwa ternyata memang dunia juga punya hikmat sendiri. Tetapi kita tidak memakai itu saudara. Hikmat yang dari Tuhan. Makanya kenapa temanya penuh roh dan hikmat saudara. Penuh roh dan hikmat. Makanya pentingnya kita anak Tuhan
di dalam Tuhan ini, supaya kita minta hikmat yang dari Tuhan saja, yang murni, firman Tuhan katakan, amin. Jadi orang yang berhikmat di dalam Tuhan itu bisa digarisbawahi, dia penuh dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Ciri-ciri orang yang berhikmat di dalam Tuhan, saudara. Mazmur 111 ayat 10. Ini bagus ayatnya, saudara. Mazmur 111 ayat 10. Saudara ngafalinya gampang. Mazmur 11110. Satunya 4 kali, kemudian ditutup dengan angka 0. 1110. 11110. Angka cantik. Ya. Mazmur 110 ayat 1. Ayat 10. 111, Mazmur 111 ayat 10, permulaan hikmat adalah apa, saudara? Takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Jadi agar kita dipenuhi dengan hikmat, ciri-cirinya orang yang dipenuhi hikmat dari Tuhan, itu adalah orang ini adalah takut akan Tuhan. Banyak anak Tuhan lebih takut kehilangan berkat Tuhan hari ini daripada kehilangan waktu bersekutu dengan Tuhan. Kalau hari ini kita bersyukur kita masih bisa beribadah kembali, saudara. Kasih karunia Tuhan, saudara. Meskipun saat ini ada banyak gereja yang masih tetap menutup tempat ibadah karena mereka takut COVID-19, ya takut penyebarannya. Ya sempat kita memang 1 bulan yang lalu kita off ibadah semua online. Tapi kalau hari ini kita datang beribadah, ini lampunya kok kedip-kedip ini ya. Ya. Jadi kita takut akan Tuhan, saudara. Pentingnya, saudara, banyak anak Tuhan, saya katakan tadi, lebih takut kehilangan berkat Tuhan. Makanya dia mengejar Tuhan ini bukan karena dia datang beribadah. Banyak anak Tuhan datang ibadah, berdoa karena takut gak diberkati. Saudara, kalau pemikiran seperti ini salah, saudara. Betul? Tuhan itu tetap memberkati kita. Matahari itu tetap bersinar buat orang benar dan orang yang gak benar. Buat orang baik dan orang jahat, matahari tetap bersinar. Amin. Itu hujan itu tetap ada bagi semua orang. Itu berbicara apa? Berkat Tuhan itu tetap ada. Tapi ada banyak anak Tuhan, ayo kita mau memotivasi diri. Ada banyak orang Kristen yang sudah tidak takut lagi akan Tuhan. Bahkan ada gereja yang takut kehilangan jemaatnya dan tidak berani menyuarakan kebenaran. Ini yang lebih miris lagi, saudara. Ada banyak gereja yang takut kehilangan jemaatnya. Takut. Apalagi jemaatnya yang mungkin donaturnya terbesar di gereja. Ayo kita tetap takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa sih, saudara? Gampang kok sebetulnya. Mentaati firman Tuhan, menghormati hadirat Tuhan. Maka kita akan mendapatkan hikmat yang dari Tuhan, saudara. Apakah saudara hari-hari ini, sekalipun mungkin ada saudara menyaksikan ibadah ini secara online,
Saudara beribadah secara online, tetap dalam kondisi kita ibadah di rumah, ayo tetap mempersiapkan diri kita. Kita takut menghormati Tuhan. Sikap kita loh, sikap kita beribadah itu. Saya kalau beribadah online di rumah beberapa waktu yang lalu dan waktu-waktu yang sebelumnya, saya mandi seperti biasanya seperti saya mau ke gereja. Saya mandi, saya persiapkan diri, saya pakai baju yang rapi. Karena saya tahu bahwa saya sekalipun tidak ada orang, ya sekarang ini kan gitu toh, di depan kamera, apalagi anak-anak sekarang sekolah online toh. Anak saya sekolah online, atasnya pakai baju seragam, tapi bawahnya pakai celana tidur, pakai celana pendek. Ayo siapa di sini yang ngaku, telunjuk, angkat tangan di bawah. Iya kan? Hari pertama aja dulu waktu online kan. Hari pertama online itu, ayo anak-anak di depan kamera dinyalakan videonya. Pakai Zoom kan, videonya dinyalakan. Mana sepatunya dipakai enggak? Ditunjukin sepatunya, harus tunjukin ke gurunya. Celana seragam bawah dipakai enggak? Ditunjukin semua, full dress. Tapi sekarang ya guru-gurunya ya capek kan ngabseni tiap hari. Ya kan waktunya habis untuk ngabseni satu-satu. Akhirnya apa? Ya sudahlah, yang penting nongol di videonya. Ya tiap hari ya gitu, pakai celana apa, atasnya seragam tapi bawahnya. Apakah kita ibadah seperti itu? Ya pakai masih yang apa ya? Pakai daster yang daster tidur, saudara ibadah sambil tidur-tiduran. Lain ya saudara, kita mendengar, saudara bisa sambil mau tidur, saudara mendengar setel YouTube di kamar. Saya kalau malam setel YouTube di kamar dari televisi, saya sambil tiduran saudara. Tapi saya bukan ibadah, saya dengar khotbah-khotbah, mendengar puji-pujian. Tapi kalau saya beribadah saudara, saya duduk saudara, saya posisi yang mengenakkan diri, yang enak, nyaman, saya duduk dan saya mendengar, saya mengangkat tangan, karena saya tahu saya menghormati Tuhan. Kita menghormati Tuhan bukan karena kondisi kita di gereja seperti ini. Pada saat kita online kalau hari ini, ya ini pandemi mengubah segalanya ya saudara. Cara kita beribadah mungkin sudah setahun loh ini, ya kan? Sudah 1 tahun ini kita beribadah online ini. Tapi kayak kita mempunyai sikap menghormati Tuhan. Poin utama di dalam hikmat, penuh roh dan hikmat. Yang pertama poinnya adalah mulutnya penuh dengan kata-kata hikmat. Orang yang dipenuhi dengan hikmat dari Tuhan, maka mulutnya penuh dengan kata-kata hikmat, saudara. Kata-kata bijak. Ya. Amsal 31 ayat 26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Connect ya saudara, seperti tadi yang di ayat berapa tadi? Yakobus pasal 3 ayat 17. Ayat 13, kelemah lembutan. Orang yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan itu penuh dengan lemah lembut. Kata-katanya. Mulutnya penuh dengan kata-kata hikmat, saudara. Kata-kata hikmat ini bukan hanya kita menerima hikmat dari Tuhan, saudara. Tapi perkataan kita dikatakan ia membuka mulutnya dengan hikmat, bijaksana, saudara. Pada saat kita ngomong sama anak-anak kita, pada saat kita ngomong sama bawahan kita, kata-kata kita ini penuh dengan hikmat.
bukan kata-kata makian, bukan kata-kata yang kasar, bukan kata-kata yang menjatuhkan mental seseorang. Tetapi kata-kata di sini katakan ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Poin yang kedua, Alkitab sumber segala hikmat. 2 Timotius pasal 3 ayat 15. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saudara, dari kecil engkau, kita semua sudah mengenal kitab suci. Siapa yang dari Kristen dari lahir, dari kecil? Ya. Dari kecil saudara brojot, saudara sudah haleluya ya. Ya. Kalau saya bukan dari kecil Kristen, saya menjadi pengikut Kristus sejak tahun 94. Jadi saya sudah dewasa, sudah bekerja, saudara. Yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Jadi Alkitab ini sumber segala hikmat, saudara. Kalau saudara hari ini butuh hikmat, saudara perlu hikmat, ayo kita minta, kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, karena firman inilah sumber segala hikmat, amin. Yang menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman. Hari ini ada banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang kesasar. Mereka karena tidak menyertakan Tuhan, tidak meminta hikmat bagaimana mengerti firman, diolah sendiri dengan pikirannya. Loh, pikiran kita tuh seberapa besar sih, saudara? Kesimpulannya, hikmat tidak sama dengan pengetahuan. Banyak orang punya pengetahuan tapi tidak punya hikmat, saudara. Betul? Yang setuju dengan saya katakan amin. Saudara bisa sekolah sampai S2, S3. Saudara punya gelar sepanjang apapun. Itu bagus, saudara. Tapi ada banyak orang-orang di sana, di luar sana, pinter-pinter, tapi nggak punya hikmat. Kata-katanya ini kasar, kata-katanya ini menyakitkan. Saudara lihat di televisi, orang pinter-pinter loh, saudara. Orang-orang politik, orang-orang pinter-pinter, punya gelar macam-macam. Tapi kita lihat perangainya sangat buruk, perkataannya sangat buruk. Ayo saudara, kalau saudara mau mendapatkan berkat dari hikmat itu, saudara, dengan hikmat Tuhan kita bukan hanya membaca situasi, apalagi sekarang situasi pandemi ini. Ya, kita minta hikmat sama Tuhan, saudara. Bagaimana kita bisa, ya saudara, kita tidak usah berpikir bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu yang besar. Hari-hari ini saudara, ada banyak orang-orang, saya punya teman-teman, customer, dia cerita, "Duh Pak, saya ini gajian cuma 50%. Padahal ya tidak mungkin makannya dikurangi 50%. Misalkan dulu makannya 1 piring, masa jadi separuh makannya? Kan ya enggak, makannya tetap 1 piring. Masa ayamnya tetap dibagi 2? Ya enggak, ayamnya 1 potong tetap. Tapi pemasukannya dipotong 50%. Mau bagaimana lagi, saudara? Nah, ini pentingnya ibu-ibu ya, mengelola dengan bijaksana, dengan hikmat Tuhan. Kasih hikmat. Ya. Kita minta hikmat Tuhan, bisa membaca situasi, tetapi juga
mempunyai jalan keluar dengan caranya Tuhan. Itulah yang penting, saudara. Pada saat kita mengatur anak buah kita, pada saat kita mengatur perusahaan kita mengatur toko kita mengatur keuangan kita, setiap hari minta hikmat sama Tuhan. Saudara, saya mau sedikit bersaksi, saudara. Bagaimana saya mengalami keadaan yang bagi saya itu kejadian yang luar biasa, yang dari Tuhan, saudara. Satu saat beberapa tahun yang lalu, saya mengalami sedikit masalah dengan pajak di usaha saya, saudara. Dan selama sekian tahun, kira-kira 10-15 tahun, saya nggak pernah ngurusin pajak, saudara. Karena kebetulan dulu ada teman saya, teman kerja, partner, yang bagian ngurusin pajak, saudara. Tapi pada saat saya nggak lagi jalan dengan dia, saya tiba-tiba satu saat ada panggilan pajak, saudara, yang mana saya harus bertanggung jawab dan saya memberikan laporan, dan intinya saya harus bayar pajak sekian puluh juta, saudara. Total ya lumayan bisa buat beli mobil, saudara. Saya terus terang bingung, saudara. Saya gimana harus menyelesaikan ini? Saya akhirnya data yang diminta itu data 10 tahun yang lalu, 10 tahun mundur, saudara. Bayangkan saya harus bongkar. Saya bongkar semua data. Sekarang enak, pajak itu sudah online. Jadi kita bisa simpen di komputer, kita bisa simpen di e-faktur, kita bisa simpen semuanya online, semuanya tersimpan rapi. Karena semua sekarang sudah online, saudara. Nah, pada saat itu saya harus menghadapi itu, harus bertanggung jawab, dan saya harus dipanggil, saya harus ngomong apa. Saya sempat konsultasi dengan teman-teman, dengan konsultan pajak. Dihadapi aja, Pak. Loh, terus gimana? Intinya, saudara, setelah saya sekian, saya terus terang saya nggak punya background ini, saudara, nggak punya background pajak. Saya akhirnya mengambil keputusan untuk saya berdoa sama Tuhan. Saya minta hikmat sama Tuhan. Saya minta hikmat Tuhan. Setiap malam itu tumpuan berkas-berkas itu, saudara, berapa koper, saya tumpangi tangan. Saya ngomong, Tuhan kasih saya hikmat untuk saya bisa menyelesaikan ini. Kasih saya hikmat untuk menyelesaikan ini. Karena Yakobus pasal 1 ayat yang terakhir, saudara. Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kalau hari ini saudara mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan karena saudara dipotong gajimu 50%. Kalau hari ini mungkin engkau kehilangan penghasilan, mungkin karena dapur kan harus mengepul terus toh, harus jalan terus kan, bensin kan harus beli kan, nggak mungkin kita ganti dengan air sumur toh. Pajak motor, listrik, air, kita harus bayar semua tetap kan. Minta hikmat bagaimana kita bisa keluar dari persoalan itu. Amin, saudara. Maka Tuhan katakan, firman Tuhan katakan kita akan diberikan hikmat. Yang tadi katakan mempunyai jalan keluar dengan caranya Tuhan, saudara. Akhirnya, saudara, singkat cerita dari saya lanjutkan kesaksian saya.
Setelah saya ngurus semuanya, saudara, benar loh saudara, ini ajaib bagi saya. Saya bisa ngerti saudara, Tuhan bisa nuntun saya. Caranya ngitung gini, caranya begini, caranya begini. Saya bisa ngerti saudara, saya padahal nggak ada yang ngajari, cuman saya konsultan pun waktu itu juga masih by phone. Kemudian dia datang, oh Pak begini, cuman nyarankan kulit-kulitnya, tapi dalam-dalamnya karena saya nggak bayar konsultan, ya saya nggak diajarin semuanya kan. Saya belajar dari Roh Kudus saudara, itu loh saudara. Akhirnya saya bisa menyelesaikan semuanya itu saudara. Berkas-berkas itu saya bikinkan laporan ini tiap hari saya bikin, sampai saya jam 2 jam 3 pagi saya bikin, ketik laporan semuanya, saya rekap. Bayangkan data 10 tahun saudara, saya kerja dalam seminggu saudara. Tuhan menyertai, amin. Tuhan membuka jalan, Tuhan membuat keajaiban. Saya bisa selesaikan semua dan bisa diterima dengan baik saudara. Dan akhirnya sampai dengan hari ini saya bisa ngerti pajak saudara. Pajak pertambahan nilai, pajak masukan, pajak keluaran, saya bisa ngerti semuanya. Bahkan akhirnya sampai online, semua laporannya online, saya bisa mengerti semuanya. Bisa sepertinya itu seperti saya pernah belajar saudara. Sepertinya saya itu seperti pernah belajar. Ayo saudara, kalau saudara hari-hari ini mungkin studimu mengalami wah rasanya sulit, minta hikmat sama Tuhan. Amin saudara. Orang berhikmat tahu kapan waktunya berbicara, kapan waktunya berdiam. Orang yang bertumbuh dalam Roh Kudus pasti akan bertambah hikmatnya dari Tuhan. Amin. Mari saudara, hari-hari ini kita minta hikmat. Saya mengundang pemusik WL Singer. Kita percaya pada waktu hari-hari ini kita tidak tahu saudara, masa kesulitan besar ini, pandemi belum selesai saudara. Banjir di mana-mana saudara. Di Jakarta saudara, di grup luar biasa banjirnya. Rumah-rumah yang belum pernah banjir, komplek-komplek yang belum pernah banjir sekarang jadi sungai semua saudara. Bahkan ada banyak orang mengatakan pandemi ini akan sampai 4 tahun. Ada yang ngomong sampai 5 tahun. Ini sudah 1 tahun kita. Kita nggak tahu saudara, ini waktu ini akan terus semakin sulit. Firman Tuhan memang mengatakan bahwa hari-hari ini akhir zaman, keadaan akan semakin sukar saudara. Tetapi pada waktu kita berjalan dengan hikmat Tuhan, kita minta penyertaan Roh Kudus saudara, maka kita bisa mempunyai roh kebijakan saudara. Amin. Kita punya bijaksana dalam mengambil keputusan. Saudara, bijaksanalah dalam keuangan. Kalau hari-hari ini saya mengatur begitu sangat detail saudara. Sampai hal-hal kecil saya catat saudara. Supaya apa? Kita bisa mengerti keadaan saudara. Supaya kondisi kita ini jangan sampai kita salah dalam melangkah. Saya pernah salah melangkah saudara. Tapi selama kita punya kesempatan untuk kita mengambil alih jalan Tuhan, mungkin selama ini kita pakai caranya kita sendiri. Kalau mungkin ada juga saudara tidak mengalami resesi, tidak mengalami kesulitan masa pandemi ini, justru ada banyak usaha-usaha yang diberkati. Usaha online sekarang diberkati luar biasa. Coba saudara bisa mulai jualan online. Saudara bisa buka. Ada seorang hamba Tuhan juga di Surabaya, karena kondisi seperti ini dia mulai jualan online. Dia mulai tawar-tawarkan di online, di online shop saudara. Ada banyak online shop. Dia mendapatkan berkat. Dia cerita malam-malam ada order masuk, jam 3 pagi ada order masuk. Loh saudara, berkat itu bisa datang dari mana saja. Saudara, istri saya
Dia cuman ya mendapatkan, oh ini loh ada buah yang baik, ada apokat baik, saudara. Ayo coba jualkan, coba di-share ke teman-teman di grup. Cuma di grup, beberapa grup, di grup RT, di grup gereja. Saudara bisa jual 1 kintal, saudara, apokat. Sopo sing mangan sak kintal itu. Bayangkan kalau ini bisa lebih luas lagi jaringannya. Saudara, hari-hari ini orang-orang yang online diberkati kelimpahan bener. Toko-toko di mal-mal banyak yang tutup, saudara. Tetapi selama kita pakai hikmat Tuhan, kita bisa bertahan, saudara. Amin. Bahkan kita bisa mengatur semuanya dengan baik. Kita bisa, kalau hari ini saudara masih bisa bertahan, semua karena kasih Tuhan. Amin, saudara. Ayo kita terus berjalan dengan hikmat Tuhan. Penuhi hidup kita dengan firman, penuhi hidup kita dengan hormat akan Tuhan. Maka Tuhan akan menuntun kita di tengah padang pasir sekalipun, saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita makin berdiri, saudara. Kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Menjadi lembah kekelaman dalam hidupmu. Namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, hadir di sisiku.
hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, juga saudara yang menyaksikan secara online. Saudara, hari ini apa yang menjadi kesulitan hidupmu? Hari ini apa yang menjadi problem dalam hidupmu? Mari saat ini kita minta sama Tuhan. Firman Tuhan Yakobus katakan, jikalau ada di antaramu yang kekurangan hikmat, mungkin engkau kekurangan hikmat, engkau bingung dalam mengambil keputusan, mungkin engkau mengambil langkah-langkahmu sulit, mungkin engkau mengalami banyak problem sehingga engkau dipenuhi dengan bingung, takut akan masa depan. Mungkin engkau takut engkau akan bagaimana bisa bertahan, bagaimana harus membayar angsuran, bagaimana harus melakukan banyak hal dalam hidupmu. Saat ini ayo minta hikmat daripada Tuhan. Sebab di dalam hikmat Tuhanlah maka kita akan mendapatkan kekuatan. Kita akan dituntun Tuhan sampai akhir hidup kita. Roh Kudus itulah yang menuntun hidup kita. Bukan hikmat yang dari dunia, bukan hikmat karena nafsu manusia, bukan hikmat yang dari dunia, tetapi hikmat dari Tuhan yang kita perlukan hari ini. Bukan pengetahuan kita. Banyak orang pandai, tetapi pada saat pandemi dia akan jatuh. Tapi pada saat orang berhikmat, dia akan bertahan. Bahkan dia akan melewati semuanya ini bersama dengan Tuhan. Mari angkat tanganmu yang membutuhkan hikmat Tuhan. Bagaimana engkau bisa melewati semuanya? Bagaimana engkau bisa melewati badai dalam hidupmu? Minta hikmat dari Tuhan. Ya rabala 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 rabase. Ya rabala rabala rabala. Haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau Tuhan. Ya Rasi, haleluya. Haleluya, haleluya. Ku sembah, ku sanjung namamu Yesus, Allah yang perkasa. Haleluya. Segala puji hormat syukur, segala kemuliaan hanya bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah pimpin ibadah pagi hari ini mulai awal pertengahan hingga akhirnya. Kau sudah berikan firman-Mu ya Tuhan bagi kami semua. Kau pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Aryadi untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau memberkati hamba-Mu ini, pakai dia lebih lagi di dalam Engkau Yesus. Ya Tuhan Yesus. Dan Kau sudah memberikan hikmat-Mu bagi kami semua. Kami anak-anak-Mu yang takut akan Kau akan memperoleh hikmat. Untuk kami bisa menyelesaikan segala masalah yang sedang kami hadapi di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Bahkan Kau sudah melindungi kami semua dari COVID-19 sehingga kami tidak akan terjangkit COVID ini Tuhan. Kami tetap sehat, tetap kuat di dalam Engkau Yesus. Sehingga kami bisa berkarya bagi Engkau Yesus Tuhan. Kami bisa melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sudah memberkati seluruh jemaat yang hadir ibadah pagi hari ini di gereja maupun di rumah yang sedang mengikuti online ibadah gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah memberkati gereja Allah Baik Mahanaim Sidoarjo. Seluruh jemaat Kau berkati, Kau lindungi, Kau sertai semua pekerjaan hamba-hamba-Mu di tempat ini. Kau berkati
Apapun yang mereka kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari angkat kedua tangan, dengan kepala, pandang Yesus. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan